Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi akuntansi perpajakan, kami akan mempresentasikan mengenai kasus pelanggaran auditor untuk mata kuliah PAT 1513 Audit 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Mutiara Yasmin dengan NPM 197555002 dan rekan saya Fikri Audiatama Arif dengan NPM 197555013 dan Vina Yuliana dengan NPM 197555014 serta Indriani Safitri dengan NPM 197555018. Kasus pelanggaran auditor yang kami ambil adalah PT Hanson International Tbk. PT Hanson International Tbk adalah salah satu perusahaan land bank properti terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 4.900 hektar lahan untuk dikembangkan di area Jakarta dan sekitarnya. Hanson didirikan pada tahun 1971 sebagai perusahaan tekstil. Baik, di sini kami akan membahas mengenai profil PT Hanson International Tbk, kemudian identifikasi kasus PT Hanson dan KAP Purwantono, dan juga identifikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PT Hanson International dan KAP Purwantono. Langsung saja untuk materi yang pertama, profil PT Hanson International Tbk akan dijelaskan oleh rekan saya, Indriani Safitri. Laporan keuangan perusahaan seharusnya dilaporkan dengan benar, tidak bias sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dialami perusahaan, dan sesuai dengan kaidah atau aturan pelaporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh auditor secara independen, profesional, adil, dan transparan. Namun, kerap kali kita jumpai beberapa kasus di mana perusahaan memanipulasi laporan keuangan dan hal itu tidak diungkapkan atau cenderung ditutup-tutupi oleh auditor yang memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Maka dari itu, kami mengidentifikasi kasus tentang PT Hanson International Tbk dan KAP Purwanto. Profil perusahaan PT Hanson International Tbk. PT Hanson International Tbk didirikan pada tahun 1971. Semula merupakan perusahaan manufaktur tekstil yang beralih fungsi di tahun 2013. Sejak tahun 2013, PT Hanson International Tbk menjadi perusahaan land bank properti utama di Indonesia dengan luas lahan lebih dari 4.900 hektar yang terhampar di berbagai lokasi strategis di Jabodetabek. Komitmen kami adalah building cities for life atau membangun kota untuk kehidupan. Jadi, komitmen dari PT Hanson International Tbk ini adalah building cities for life, membangun kota untuk kehidupan, dan memberikan properti yang nyaman serta berkualitas tinggi kepada pelanggan. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2019, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Beni Cokro Saputro dan perusahaan yang dipimpinnya, yakni PT Hanson International Tbk, karena kesalahan penyajian overstatement laporan keuangan perusahaan untuk periode 31 Desember 2016. Berikut beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson International Tbk berdasarkan hasil pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh OJK. Yang pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Jo huruf A,
Angka 3, Peraturan Nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Karena atas penjualan kafling siap bangun atau Kasiba dengan gross sebesar 732 miliar, PT Hansen International Tbk mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh atau full accrual method pada laporan keuangan tahunan atau LKT PT Hansen International Tbk per Desember 2016. Yang kedua, berdasarkan ketentuan pasal 69 UU PM Jo huruf C angka 2 huruf D angka 1 huruf B Peraturan Nomor 8G 7 karena PT Hansen International Tbk tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun di Perumahan Serpong, Kencana tertanggal 14 Juli 2016. PPJB 14 Juli 2016 terkait penjualan Kasiba pada LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Baik, saya Alia Mutiara Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kasus yang dialami oleh PT Hansen International Tbk dan KAP Purwantono. Pada tanggal 31 Juli 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi kepada Beni Cokro Saputro dan perusahaan yang dipimpinnya, yakni PT Hansen International Tbk. Karena kesalahan penyajian overstatement laporan keuangan perusahaan untuk periode 31 Desember 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM, huruf A angka 3 Peraturan Nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate PSAK 44. Karena atas penjualan kafling siap bangun atau Kasiba dengan nilai gross sebesar 732 miliar. PT Hansen International Tbk mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh atau full accrual method pada laporan keuangan tahunan LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Kemudian ketentuan pasal 69 UU PM huruf C angka 2 huruf D angka 1 huruf B Peraturan Nomor 8 G7 karena PT Hansen International Tbk tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 PPJB 14 Juli 2016 terkait penjualan Kasiba pada LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Selain itu, terdapat pelanggaran lain yang dilakukan oleh jajaran direktur dan rekan-rekan pada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja, member of Ernst & Young Global Limited, yang melakukan audit atas LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Pelanggaran tersebut diantaranya Saudara Beni Cokro Saputro selaku
Direktur Utama PT Hanson International Tbk, terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 107 UU PM karena saudara Beni Cokro Saputro sebagai pihak yang menandatangani PPJB 14 Juli 2016 dan Representation Letter tertanggal 29 Maret 2017 tidak menyampaikan PPJB 14 Juli kepada auditor yang mengaudit LKT PT Hanson International Tbk yang mengakibatkan pendapatan per 31 Desember 2016 overstate sejumlah 613 miliar dan OJK sehingga OJK tidak dapat menggunakan kewenangan untuk memerintahkan PT Hanson International Tbk melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan. Kemudian bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4, angka 2, dan angka 3 Peraturan Nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Kemudian ada saudari Sherly Jokom selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, member of Ernst & Young Global Limited yang melakukan audit atas LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. Terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PM paragraf A 14 SPAP SA 200 dan seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Institut Akuntan Publik Indonesia karena dinilai tidak cermat dalam pelaksanaan prosedur audit SA 560, terutama pada huruf B, paragraf 14 terkait penentuan apakah LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 yang mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kemudian ada juga dari saudara Adnan Tabrani selaku Direktur PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. Selanjutnya, sanksi administratif yang ditetapkan oleh OJK akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina Yuliana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sanksi administratif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak terkait. Yang pertama yaitu untuk PT Hanson International Tbk dikenakan sanksi administratif yaitu denda sebesar 500 juta dan diwajibkan melakukan perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan tahunan paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Selanjutnya yaitu saudara Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk terbukti melakukan pelanggaran pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal. Beliau dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu saudara Adnan Tabrani selaku Direktur PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah. Yang terakhir yaitu saudari Sherly Jokom selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwanto, Sungkoro, dan Suraja, member of Ernst & Young Global Limited yang melakukan audit atas LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 dikenakan sanksi berupa pembekuan surat tanda terdaftar akuntan atau STTD selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkan surat sanksi. Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dalam pengumuman Otoritas Jasa Keuangan, telah terjadi pelanggaran pasal 66 UU PM JIS paragraf A, 14 SPAP SA 200, dan seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia oleh saudari Sherly Jokom, selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja,
melakukan audit atas LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Pada kasus ini, Saudari Sherly Jokom justru kurang cermat dan berhati-hati dalam melakukan audit laporan keuangan. Terbukti karena ia tidak mengkoreksi kesalahan. Terdapat kesalahan material pada laporan keuangan tahunan PT Hansen International Tbk, yaitu kesalahan dalam pengakuan pendapatan atas penjualan Kashiba dengan metode full accrual method dan tidak mampu menemukan kekurangan informasi yang seharusnya dilampirkan dalam laporan keuangan berupa perjanjian pengikatan jual beli PPJB atas penjualan Kashiba. Hal tersebut membuat pendapatan PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 menjadi overstated dengan nilai mencapai 613 miliar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan pemaparan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.